Roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk semuanya. Di kesempatan yang menyenangkan hari ini masih bersama Mbah Kober 102 yang akan mengupas tuntas garis perjalanan hidup berdasarkan weton. Semua kehidupan telah diatur, ditentukan oleh waktu sebagai contoh agar anak-anak bisa memahami dengan jelas, jangan sampai salah paham, salah dalam pengertian. Biji jagung bila ditanam, dirawat dengan baik, 3 bulan panen. Seandainya ada pergeseran, sedikit perbedaan waktu, itu karena disebabkan tanah, pasir, dataran tinggi ataupun dataran rendah. Tapi 99% 3 bulan panen. Meskipun garis perjalanan hidup sama-sama yang memiliki weton kemis wage, itu pun juga ada perbedaan disebabkan pola pemikiran, faktor lingkungan, pendidikan, dan bisa disebabkan juga karena faktor genetik. Inilah mohon dipahami. Jangan sampai wah, sama-sama kemis wage kok nasibnya beda. Nah inilah, jadi faktor lingkungan pun akan mempengaruhi perjalanan hidup tentang kesuksesan. Yang akan saya kupas tuntas di sini yang memiliki weton kamis wage, Respati Cemengan, Kamis neptu hari 8, wage neptu pasaran 4. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Yang lahir di Kamis wage, lahir berjalan ke 6 tahun. Garis perjalanan hidup diawali nilai 6. Nilai yang tertinggi puncak kejayaan. Dipastikan yang lahir kemis wage masa kanak-kanaknya mudah dididik, diajak belajar gampang, nyenengi kanggone wong tua, ora rewelan, lincah, kreatif, dan agresif. Ini perjalanan lahir sampai ke 6 tahun di masa kanak-kanak sangat menyenangkan. Di masa PAUD dan di masa TK ini anaknya pinter. Tetapi setelah 6 tahun berjalan ke 12 tahun, nilai kehidupan 1. Ibarat berjalan masuk ke malam hari, masa-masa kegelapan, masa-masa prihatin. Yang masa kanak-kanak tadi periang, mudah diatur, rajin belajar, ini baik cowok maupun cewek. Tapi setelah 6 tahun ke 12 tahun nilai 1, masa prihatin. Orangnya cenderung diam, tersisih dari teman-temannya, pemalu, tidak banyak teman, sering mengurung diri, mudah tersinggung, buntu untuk pemikirannya, males untuk sekolah. Jadi bagi orang tua harus waspada dan hati-hati, sabar untuk mendidik anak Anda yang lahir kemis wage di usia 6 tahun sampai ke 12 tahun di masa sekolah dasar. Sekolah angel, bandel,
Nah ora dioyak-oyak digiri-giri mangkat sekolah sok wegah. Kok ngomah mangkat ning teko dalan menggok. Ini harus hati-hati ini. Dia merasa minder, merasa takut, gampang tersinggung. Nilai 1. Setelah usia 12 tahun ke 18 tahun memiliki nilai kehidupan 3. Nilai kehidupan 3, pecah pamor. Yang tadi pendiam tiba-tiba secara otomatis baik lelaki maupun perempuan timbul kenakalan. Apalagi ini menginjak remaja, sekolah menengah pertama dan SLTA juga sederajat. Baik lelaki maupun perempuan ini memiliki daya tarik yang luar biasa. Di masa-masa remaja ini disebabkan karena weton dan umur memiliki nilai kehidupan 3. Kenakalan yang luar biasa. Seandainya ini seorang perempuan, banyak lelaki yang mendekati, tertarik. Seandainya ini lelaki, banyak cewek yang mendekati di masa-masa remaja, di masa-masa sekolah. Banyak yang gagal sekolah di nilai 3 usia 18 di masa-masa SMA, masa-masa SLTA dari usia 12 ke 18. Gagal sekolah disebabkan karena pecah pamor, karena kenakalannya. Masalah pendidikan sebenarnya ini orangnya pinter karena nilainya sudah 3. Daya tarik bukan karena usia muda menginjak remaja, disebabkan karena pamor yang pecah, weton dan usia. Hati-hati bagi orang tua yang memiliki anak Kamis Wage di masa 12 ke 18 masa-masa sekolah. Saya tegaskan sekali lagi, banyak yang gagal sekolah disebabkan kenakalannya. Hal-hal yang bukan pada tempatnya sudah ditempatkan. Keingintahuannya luar biasa, di luar batas kenakalannya. Ini harus waspada bagi orang tua. Setelah usia 18, berjalan ke 24, nilai kehidupan 4. Nilai kehidupan 4, rezeki yang baik. Bila mana ini membuka usaha, sudah bisa berjalan dengan baik. Bila mana mencari pekerjaan, mudah untuk menemukan pekerjaan. Usia 18 ke 24. Masa-masa remaja yang indah. 24 ke 30 nilainya 5, rezeki yang sangat baik. Bila Anda mau bisnis, jangan tanggung, jangan ragu, gunakan kesempatan. Nilai baik di masa-masa muda, masa-masa pernikahan yang rezekinya luar biasa bagi sang pekerja keras. Tapi bagi sang pemalas, cuman menikmati kesehatan, banyak teman, mudah bergaul. Tapi yang mau bekerja keras akan luar biasa hasilnya, karena nilainya 4, nilai 5 di usia 30. Bagi mereka yang ingin mencalonkan sebagai PNS, di sini kesempatan bagus. Bagi mereka yang jiwanya petarung, di sini juga kesempatan bagus sampai usia 36, puncak kejayaan nilai 6. Ini ngancik putaran yang kedua. Seandainya di sini mau mencalonkan dewan dan lain sebagainya, kesempatan bagus di nilai 6, puncak kejayaan, puncak kesuksesan. Ini mengawali putaran yang kedua usia 30 ke 36. Setelah 36 ke 42 kembali ketemu nilai 1 lagi. Masa-masa prihatin Setelah putaran yang kedua
garis perjalanan hidup 30 ke 36, nilainya 6, puncak kejayaan, agar digunakan kesempatan sebaik mungkin. Bagi remaja, bagi pemuda-pemudi, inilah nilai 5 dari usia 24 ke 30. Tingkatkan usaha Anda, anak muda dan mudi, bisa membuat rumah yang mewah, beli mobil yang mewah, di sini tempatnya, sampai ke usia 36 di puncak kejayaan. Sing neng kantor munggah jabatane, naik gajine. Yang bekerja di proyek berani memborong, berani rebut tender, di sini adalah kesempatan mudah untuk mencari pekerjaan dari usia 18, 24, 30 dan ke 36. Ini benar-benar masa muda yang sangat menyenangkan. Setelah 36 ke 42 ngancik nilai 1, ini harus prihatin, harus waspada. Masa-masa prihatin, masa-masa kegelapan, masa-masa penderitaan dan masa-masa kehilangan. Kesehatan pun di sini terganggu. Bagi sang pengusaha di nilai 1, mayoritas gagal, hancur lebur, habis total, mengalami kebangkrutan. Harus ingat, di nilai 1 jangan mengawali membuka usaha. Bagi sang petani pun hasil taninya ya juga kurang baik bila pas di nilai 1. Pohon buah depan rumah, belakang rumah dinilai 1, enggak buah, padahal pas dinilai 6. Semuanya ikut mendukung, bisa dikatakan suket godhong kayu ngewangi dadi donya. Ning dinilai 1, pas nilai 1 ini, suket godhong kayu dadi musuh. Ini teman pada menghindar, pada hilang satu persatu. Pelanggan hilang, nasabah hilang, seolah-olah seperti ada yang nutup. Banyak terjadi setelah mengalami kebangkrutan. Minta solusi ke tempat Mbah Sakti, ke tempat Mbah Semar, dan lain sebagainya. Kalau tidak tepat, ini nanti akan malah menambah masalah. Jadi hancurnya bisnis Anda, perusahaan Anda, ekonomi Anda disebabkan garis perjalanan hidup yang baru memiliki nilai 1. Masa kegelapan, masa-masa kehilangan. Jadi harus waspada. Bagaimana untuk mengatasi agar usaha Anda tidak hancur? Seyogianya yang sedang memiliki nilai 1, tinggalkan usaha Anda, limpahkan kepada anak buah, kepada saudara, atau kepada pasangan hidup, istri ataupun suami yang nilainya 4, 5 atau 6 selama perjalanan 6 tahun. Bila Anda nekat nilai 1 meneruskan perusahaan, siap-siap akan menghadapi kehancuran. Di sini bukan karena dikerjani, ditutup pesaing bisnis atau orang yang tidak senang kepada Anda, bukan. Ini disebabkan karena garis perjalanan hidup yang baru, fase rezeki mati, masa-masa kegelapan. Inilah yang namanya cokro manggilingan. Kapan penak, kapan rekoso, kapan ono ujian hidup. Setelah nilai 1 terlewati, usia 42, berjalan ke 48, ketemu nilai 3 lagi. Bagi panjenengan yang berumah tangga, di sini Anda akan diuji tentang kesetiaan dalam berumah tangga. Karena apa? Nilai 3 pecah pamor. Di sini tempatnya perpisahan, bisa pisah hidup ataupun pisah mati.
Apa penyebabnya? Nilai 3 pecah pamor, daya tarik yang luar biasa. Masalah silih berganti, baik dari dalam maupun dari luar. Terserang bosan kepada pasangan hidup. Terhadap pasangan hidup rasane sebel, tidak menyenangkan, sering kepencut dari pihak luar, gangguan yang luar biasa, pecah pamor, daya tarik, daya pikat yang sangat hebat. Kembali lagi bukan karena jimat, ini disebabkan karena faktor usia dan weton. Bagaimana untuk mengantisipasi agar rumah tangga adem, ayem, tentrem, aman, dan nyaman. Hilangkan rasa bosan kepada pasangan hidup. Hilangkan rasa cemburu. Tingkatkan iman dan takwa. Disinilah nilai 3 sebenarnya rezeki baik. Tapi kalau tidak waspada, kalau Anda tidak sabar, tidak meningkatkan iman dan takwa, gangguan akan silih berganti. Semoga Anda bisa lulus, jangan sampai meninggalkan pasangan hidup Anda dan anak Anda kepencut yang di luar. Jangan, soalnya yang di luar sana cuman pandangan semu. Bila di sini sampai perpisahan, pegatan, setelah masa aktifnya ini habis, di usia 48 ke 54, kembali lagi, minta rujuk kembali, yang alasannya demi anak lah, yang ini dan itu, 1000 alasan untuk kembali rujuk, termasuk datang ke Mbah Sakti lagi, agar Mbah Sakti membantu doa biar bisa kembali. Ini namanya keluarga yang ternoda. Seperti kembali nilai 1 tadi, ini kalau pas nilai 1 ke Mbah Sakti pun ora ketok ambuhe, ora ketok sakti, ini karena disebabkan garis perjalanan hidup. Mohon dipahami dan harus hati-hati, habis nilai 1 langsung nilai 3. Habis penderitaan, masa prihatin, masa yang boros, masa yang judek, sumpek, akhirnya kehidupan berikutnya banyak gangguan, banyak godaan. Di sini ini sudah berumah tangga, anak sudah waktunya banyak biaya. Ada yang SD, SMP, ada yang kuliah. Ini bila anaknya 3. Kalau anaknya lebih dari 3, banyak lagi pengeluaran biaya kehidupan dalam rumah tangga. Jadi sekali lagi harus ingat dan waspada. Jangan sampai terganggu, tergoda teman kuliah, teman kerja, yang pada akhirnya Anda nanti akan menyesal dan akan kembali rujuk, rumah tangga menjadi ternoda. Ini yang sering terjadi, bukan Anda diguna-guna, tidak, karena pecahnya pamor. Pecah pamor adalah daya tarik yang luar biasa disebabkan umur dan weton. Jelas. Setelah usia 48, berjalan ke 54, nilainya 4. Rezeki baik, tingkatkan usahamu. Di sini enggak usah ragu karena sudah memahami. Setelah 54 ke 60, nilainya 5. Tambah warunge, tambah karyawane, tambah modale. 60 ke 66, nilainya 6, puncak kejayaan. Jangan disia-siakan kesempatan sebaik ini. Kejayaan Anda, keberuntungan Anda, semuanya ini sesuai profesi Anda masing-masing. Sang pekerja keras, sang pengusaha, dah pasti untungnya akan luar biasa. Tapi bagi sang pemales, ya cuman menikmati kesehatan. Ini saya tegaskan. Sudah 2 kali putaran dalam kehidupan. Putaran yang ketiga, sama prosesnya. Ini ngawali yang ketiga, usia 60 ke 66, puncak kejayaan. 66 ke 72, nilainya 1. Jadi
prosesnya sama. Inilah garis perjalanan hidup manusia yang berdasarkan weton. Kapan Mbah perpindahan weton? Dan ini banyak yang kurang paham. Bila kalender nasional pindahnya jam 12 malam, itu perpindahan nasional. Tapi bagi hitungan Jawa, hitungan weton, pindahnya adalah ba'da isya. Meskipun ada yang mengatakan perpindahan jam 5 sore, yang lahir menjelang maghrib dan sesudah maghrib itu punya karakter tersendiri, karena ini adalah lahir julung caplok, perpindahannya ba'da isya. Inilah di dalam garis perjalanan hidup. Bagaimana tentang perjodohan? Mbah Kubir kok nggak menyinggung masalah perjodohan? Ini ada yang menanyakan. Ini sedikit saya singgung. Bila kemis wage mendapatkan kemis wage di umur yang sama, itu kurang baik, disebabkan nanti posisi nilai 1 bareng nilai 1, nilai 3 bareng nilai 3. Kalau kemis wage mendapat kemis wage itu kalau selisih 12 tahun, itu perjodohan yang sangat baik. Ini bagi yang wetone podo. Bila selisih 6 tahun, nilai 1 ketemu nilai 3, ini akan banyak gangguan. Nilai 1 nandang bangkrut, nandang susah, nandang prihatin, nilai 3 banyak godaan. Ini kalau masalah perjodohan. Yang penting nilai 1 ketemu nilai 4, 5, 6. Ini perjodohan akan baik. Demikianlah garis perjalanan hidup sang kamis wage Respati Manis. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng agar selalu mengikuti, mendapatkan informasi yang terbaru dari Mbah Kubir 102. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.